kembali lagi belajar bersama Ibu Ayu. Dan kali ini kita akan belajar tentang teks narasi atau disebut juga dengan cerita imajinasi. Sebelum kita mempelajari materi kita kali ini, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri dan jenis teks narasi atau cerita imajinasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur cerita fantasi atau cerita imajinasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan kembali isi dari cerita fantasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau yang didengar. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu teks narasi atau disebut juga dengan cerita imajinasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi atau disebut juga cerita imajinasi merupakan gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri teks cerita imajinasi atau teks narasi. Ciri yang pertama, bahwa cerita imajinasi di dalamnya mengandung keajaiban atau kemisteriusan dalam cerita tersebut. Ciri yang kedua dalam cerita imajinasi yaitu di dalamnya memiliki ide cerita. Yang ketiga, dalam cerita imajinasi biasanya di dalamnya menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, cerita imajinasi memiliki keunikan dan kesaktian tokoh yang ada di dalamnya. Dan cerita imajinasi bersifat fiksi. Bahasa yang dipakai dalam teks narasi atau cerita imajinasi tersebut menggunakan bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah jenis dari teks narasi. Ada beberapa jenis dari teks narasi. Yang pertama, jika kita lihat berdasarkan latar ceritanya, jenis teks narasi yaitu ada dua. Yang pertama, berdasarkan latar waktu sezaman. Di sini berarti latar yang digunakan itu hanya satu masa saja. Misalnya bisa masa kini saja atau masa lampau atau cerita imajinasi masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu jenis cerita imajinasi berdasarkan latar lintas waktu. Nah, berdasarkan latar lintas waktu ini berarti cerita imajinasi tersebut menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Bisa misalnya latar waktu masa kini dengan zaman prasejarah. Bisa juga
dengan menggunakan latar masa kini dan 40 tahun yang mendatang. Jadi, perbedaannya latar waktu sejaman itu menggunakan satu masa saja, misalnya masa kini atau masa lampau atau masa yang akan datang, salah satu. Sedangkan latar lintas waktu pada cerita tersebut menggunakan dua latar waktu yang berbeda, bisa masa kini dan masa datang, atau bisa juga masa kini dengan zaman sebelumnya atau prasejarah. Nah, itu adalah jenis teks narasi jika dilihat berdasarkan latar ceritanya. Berikutnya, jenis teks narasi jika dilihat berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Ada dua jenis teks narasi atau cerita imajinasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu jenis cerita imajinasi total. Jenis cerita imajinasi total ini berisi imajinasi pengarang terhadap suatu objek tertentu. Nah, pada cerita kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita di dalamnya tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata yang ada di buku siswa. Di situ merupakan cerita fantasi total penulis atau cerita imajinasi total dari penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota merupakan benar-benar rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua adalah cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi irisan yaitu cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Misalnya menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Nah, demikian tadi jenis dari teks narasi jika dilihat dari latar cerita dan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dari teks narasi atau cerita imajinasi. Unsur-unsur dari teks narasi atau cerita imajinasi ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dari cerita imajinasi yaitu yang pertama tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari cerita. Amanat adalah ajaran atau pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian, tokoh atau penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh cerita di dalamnya. Dan alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Konflik adalah permasalahan atau peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut, bisa jadi orang pertama ataupun orang ketiga. Nah, demikian tadi adalah unsur-unsur intrinsik dari teks narasi atau cerita imajinasi. Sedangkan unsur ekstrinsik dari teks narasi tersebut yaitu yang pertama adalah bahasa.
bahasa dari teks narasi yang digunakan adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, jadi bukan bahasa formal. Kedua, unsur ekstrinsik berikutnya adalah latar belakang pengarang dari cerita imajinasi tersebut. Yang ketiga, unsur ekstrinsik dari teks narasi yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi tersebut. Demikian tadi unsur-unsur dari teks narasi. Berikutnya, setelah kita tahu apa itu teks narasi, apa saja ciri-ciri dan jenis dari teks narasi, kita akan belajar bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita imajinasi atau cerita fantasi tersebut. Bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi atau cerita imajinasi tersebut? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa langkah-langkah penyampaian cerita imajinasi. Cara penyampaian cerita imajinasi bisa dilakukan dengan cara lisan maupun tulis. Jika kita lakukan penyampaian cerita imajinasi tersebut secara lisan, maka kita harus mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, harus membaca keseluruhan dari isi cerita fantasi atau cerita imajinasi tersebut. Setelah membaca keseluruhan cerita, kemudian catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi tersebut. Setelah mencatat tokoh-tokohnya, catatlah peristiwa penting yang ada dalam cerita tersebut. Catat latar, kemudian ceritakan kembali cerita fantasi atau cerita imajinasi tersebut berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah tadi kita catat. Perhatikan penampilan dan gerakan tubuh saat kita menyampaikan cerita imajinasi secara lisan. Dan perhatikan juga intonasi, irama, artikulasi, dan lafaz. Ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutupnya secara urut. Nah, berikutnya kita akan memperhatikan bagaimana cara menyampaikan cerita imajinasi secara tulis. Jika kita menyampaikan cerita imajinasi secara tulis, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membaca cerita fantasi atau cerita imajinasi tersebut dengan seksama. Kemudian tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita tersebut. Kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat kalian sendiri. Nah, demikian tadi sudah selesai kita pelajari materi tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Kita sudah belajar apa itu teks narasi, ciri-cirinya, jenis, unsur-unsur, serta bagaimana cara menyampaikan kembali isi dari cerita imajinasi tersebut. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dan tetap semangat!